Selamat pagi. Perkenalkan saya Aldi Pradana Muhammad. Hari ini kita membahas mengenai jihad dan perang menurut para fuqaha. Saat ini, bangsa kita telah menghadapi banyak problem besar, termasuk masalah intelektual dan religius. Isu-isu baru telah bermunculan baik dari kaum fundamentalis di satu pihak, dan kaum liberal di pihak lain, yang tentu saja perlu dicari solusi yang solid dan rasional. Namun tetap dalam koridor akidah yang benar sehingga kebesaran bangsa kita, serta nilai-nilai agama yang suci dan luhur yang diembannya, tidak ternoda. Salah satu isu yang memerlukan perhatian seksama bagi kaum muslimin adalah tentang jihad. Kesalahan pemahaman terhadap pengertian jihad terjadi pada berbagai kalangan, dari pengamat barat, orientalis, ataupun kalangan muslim sendiri. Para orientalis mengumandangkan bahwa Islam disebarkan dengan pedang. Bagi mereka ketika mendengar ungkapan jihad, maka yang muncul dalam ingatan mereka adalah angkatan perang muslim yang menyerbu ke berbagai wilayah dengan tujuan memaksa non-muslim untuk memeluk Islam. Pemahaman seperti ini mengantarkan kita pada suatu indikasi bahwa jihad dilakukan oleh orang-orang fanatik dan atas dasar yang irasional. Sehingga yang muncul dalam pikiran kita bahwa mujahid, orang yang berjihad, adalah sekelompok orang yang memaksakan Islam kepada orang lain. Pemikiran seperti itu jelas keliru, karena bertentangan dengan ajaran Islam. Lalu menuju rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengertian jihad dan perang menurut para fuqaha? Yang kedua, bagaimana perbedaan jihad dan perang menurut para fuqaha? Menurut ulama revolusioner seperti Sayyid Qutb, 1386 Hijriah, jihad adalah kelanjutan dari politik Tuhan. Jihad adalah perjuangan politik revolusioner yang dirancang untuk melucuti musuh-musuh Islam, sehingga memungkinkan kaum muslimin menerapkan ketentuan-ketentuan syariah yang selama ini diabaikan dan dihilangkan baik oleh pihak barat, maupun oleh rezim-rezim yang pro terhadap kekuatan barat di dunia muslim sendiri. 6. Sedangkan tujuan utama jihad menurutnya adalah menegakkan hegemoni Islam dengan cara membebaskan individu-individu dari dominasi politik non-muslim. Di dalam bukunya Ma'alim fi al-Arik, Qutb lebih menekankan jihad dalam pengertian politis. Menurutnya jihad adalah perjuangan revolusioner yang dirancang untuk mengalahkan musuh-musuh Islam, sehingga kaum muslimin memiliki kesempatan untuk menerapkan hukum Islam, syariah, yang selama ini diabaikan dan dihalang-halangi oleh kekuatan barat dan rezim-rezim boneka yang terdapat di dunia muslim sendiri. Menurut Qutb, jihad mempunyai tujuan untuk membebaskan setiap individu dari dominasi politik barat dan kekuatan-kekuatan non-muslim lainnya. Oleh karena itu, Qutb menolak pengertian jihad hanya sebatas sebagai perang defensif saja. Menurut Ibn Taimiyah, jihad mempunyai kaitan erat dengan politik ketimbang dakwah. Baginya, kekuasaan politik merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan bagi kehidupan sosial. Tugas menegakkan kebajikan dan mencegah kemungkaran hanya bisa ditegakkan dengan kekuasaan politik. Tidak hanya itu, menurut Ibn Taimiyah, substansi agama adalah salat dan jihad. Perang, ia bahkan menyebut jihad senafas dengan kekuasaan politik. Baginya, agama tanpa kekuasaan, jihad dan harta, sama jeleknya dengan kekuasaan, jihad dan harta tanpa agama. Mengenai hukum berjihad menurut Ibn Rushd, 1595 Hijriah, di dalam bukunya Bidayah Al-Mujtahid berpendapat bahwa jihad merupakan sebuah kewajiban kifayah bagi umat Islam. Ibn Rushd mengatakan bahwa pendapatnya ini merupakan pendapat jumhur fuqaha kecuali Abdullah Al-Hasan yang mengatakan bahwa jihad dilakukan hanya dengan sukarela. Tak tahu. Ulama fiqh lain seperti Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa jihad secara bahasa memiliki arti mencurahkan tenaga. Menurutnya jihad tidak selalu identik dengan peperangan, tetapi perang merupakan salah satu cara berjihad. Adapun hukum jihad menurutnya adalah wajib kifayah, dan jihad perang hanya diwajibkan kepada orang-orang yang mampu berjihad dengan memenuhi 7 syarat jihad, yaitu Islam, balik berakal, merdeka, laki-laki, tidak dalam keadaan terpaksa, dan adanya nafkah. Lalu pengertian perang menurut para fuqaha. Menurut Ibn Katsir, ayat pertama menurut Ibn Katsir yang membolehkan untuk berperang adalah Quran Surat Al-Hajj 22, yang artinya telah diizinkan berperang.
bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Pendapat yang menyatakan bahwa ini adalah ayat pertama dibolehkannya berperang dikutip Ibn Katsir dari para ulama seperti Ibn Abbas, Mujahid, Urwah Ibn Zubair, Zaid bin Aslam, Makatil bin Ayan, dan Qatadah. Ayat pertama menurut Ibn Katsir yang membolehkan untuk berperang adalah Quran Surat Al-Hajj 22:2-39 yang artinya telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Pendapat yang menyatakan bahwa ini adalah ayat pertama dibolehkannya berperang dikutip Ibn Katsir dari para ulama seperti Ibn Abbas, Mujahid, Urwah Ibn Zubair, Zaid bin Aslam, Makatil bin Ayan, dan kata lebih besar dari dah. Menurut Al-Aufi yang ia kutip dari Ibn Abbas, ayat ini turun ketika Rasulullah SAW dan para sahabat keluar dari kota Mekah. Merujuk kepada ayat tersebut, maka menurut Ibn Katsir perang diperbolehkan di dalam Islam manakala memenuhi ketentuan-ketentuan perang sebagai berikut. Pertama, kaum muslimin dianiaya sehingga perang dibutuhkan untuk mempertahankan diri. Kedua, apabila kebebasan umat Islam dalam menjalankan ajaran agama mereka dirampas. Maka, apabila kaum muslimin mengalami dua hal tersebut, Islam memperbolehkan kaum muslimin untuk melaksanakan perang. Dan oleh karena itu, prinsip Islam untuk melakukan peperangan tidak saja berdimensi keagamaan, tetapi juga kemanusiaan. Sedangkan jihad menurut ulama revolusioner seperti Sayyid Qutb W. 1386H, jihad adalah kelanjutan dari politik Tuhan. Jihad adalah perjuangan politik revolusioner yang dirancang untuk melucuti musuh-musuh Islam, sehingga memungkinkan kaum muslimin menerapkan ketentuan-ketentuan syariah yang selama ini diabaikan dan dihilangkan baik oleh pihak Barat, maupun oleh rezim-rezim yang pro terhadap kekuatan Barat di dunia muslim sendiri.